Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Kita memasuki ayat yang 127 ya, sampai surat An-Nisa ya, sampai berapa itu? 134 ya, 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka meminta fatwa kepadamu fin nisa, mengenai perempuan. Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai perempuan. Qul, katakan, Allahu yuftikum, Allah lah yang memberi fatwa kepadamu, fihinna, tentang perempuan itu. Wa ma yutla alaikum, dan apa yang telah dibacakan kepada kamu semuanya, fil kitabi, di dalam kitab, fi yataman nisa, dalam hal anak-anak yatim dari perempuan-perempuan itu, allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, yaitu perempuan-perempuan yang tidak diberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, artinya tidak diberi penghasilan atau nafkah kepada mereka. Wa targhabuna an tankihuhunna, dan kamu ingin menikahinya, wal mustad'afina minal wildan, dan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, baik dari anak-anak, wa taqumu lil yatama bil qisti, dan hendaknya engkau berbuat adil kepada anak-anak yatim. Wa ma taf'alu min khairin, apapun kebaikan yang kamu lakukan, fa innallaha kana bihi alima, Allah maha mengetahui atas segala kebaikanmu. Wa nimratun khafat min ba'liha, ketika seorang perempuan takut, min ba'liha, dari suaminya, nusuzan, purik, apa ya purik itu, pembangkangan ya. Kalau perempuan namanya elik, bahasa Sundanya pundung, minggat lari ke rumah orang tuanya, namanya elik. Kalau orang Sunda namanya pundung ya, artinya nusus. Wa rada, dan berbalik badan, fala junah alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, tidak ada masalah bagi keduanya, ayusliha, untuk berislah, untuk berdamai. Ketika terjadi pertengkaran ya silakan, tidak ada salahnya kalau masing-masing punya keinginan untuk berdamai. Bainahuma, di antara mereka, sulha, dengan satu perdamaian. Wasulhu khairun, tentu damai lebih baik daripada bercerai. Damai kembali adalah lebih baik daripada bercerai yang nanti urusannya berkepanjangan sampai anak-anak terlantar, harta dibagi-bagi dan sebagainya. Wa uhdiratil anfusu asyuha, dan dihadirkan bagi jiwa manusia asyuha, pada kekikirannya. Nah, akhirnya memang yang sulit itu melawan kekikirannya ini. Wa in tuhsinu wa tattaqu, apabila engkau itu berbuat baik dan bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, Allah sangat mengerti apa yang kamu lakukan. Walan tastati'u
anta'dilu bainan nisa'i, dan tidak mungkin akan dapat kamu berbuat adil di antara perempuan-perempuan itu. Tidak mungkin kamu bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu itu. Walau harasum, sekalipun kamu bersungguh-sungguh ingin adil, enggak bisa. Tetap saja kamu akan cenderung ada yang lebih dicintai. Percaya enggak? Siapa yang perlu dicintai? Yang lebih muda, yang lebih cantik, yang masakannya lebih enak, ya kan gitu. Ya itulah makanya. Ya, fala tamilu kullal maili, jangan sampai kamu cenderung secenderung-cenderungnya. Benar-benar cenderung sekali, fatadzaruha kal muallaqati, akhirnya perempuan itu diterlantarkan seperti digantung. Kalau sini namanya nambang dawa. Dinafkahi tidak, dikasih makan tidak, enggak lahir enggak batin, kan gitu. Terlantar kal muallaqati. Wa intuslahu, andaikan mereka berislah, wa tattaqu, dan bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa yatafarraqa, andaikan sampai tidak bisa dihindari sampai bercerai, yughnillahu kullan min sa'ati, Allah akan berikan kekayaan masing-masing dengan kemampuannya. Ya sudahlah, kalau memang tidak bisa dihindari, seperti saya, ya lah, mudah-mudahan lancarnya, rezekinya lancar-lancar aja lah. Insyaallah juga akan ada solusi yang lebih baik lagi. Kalau tidak bisa dihindari. Wa kana Allahu wasi'an hakima, karena Allah itu maha luas dan maha bijaksana. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Walaqad wasaina alladzina utul kitab, dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang mendapatkan Alkitab min qablikum, sebelum kamu, wa iyyakum anittaqu, yaitu aku pesankan bertakwalah kepada Allah, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa in takfuru, apabila engkau ingkar, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, Allah tidak butuh sama kamu, karena langit bumi seisinya adalah milik Allah semuanya. Allah maha kaya. Percaya silakan, enggak, ya udah Allah kaya sendiri kok, enggak ada urusan. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, Allah maha kaya dan maha terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai wakil. In yasha yudhibkum ayyuhan nas, kalau Allah berkehendak wahai manusia, Allah bisa mematikan kamu semuanya, akan memusnahkan kamu semuanya. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa musnahkan kamu semuanya, dimatiin semuanya dah, nggak ada masalah, nggak ada urusan. Wayati bi akharina, dan Allah bikin makhluk-makhluk yang lain kecil, lewil-lewil itu mah, dihabisin semuanya, dimatiin. Kalau mau juga Allah bisa dimatiin semuanya. Ya. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan Allah untuk itu maha kuasa. Mangkana yuridu thawabad dunya fa'alih fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang ingin mendapatkan pahala dunia, maka Allah punya pahala dunia dan akhirat. Wa kana Allahu samian basira, Allah maha mengetahui dan maha mengerti. Itu surat An-Nisa ayat 127 sampai 134. Yang ingin saya sampaikan ini dari ayat pertama, ini sangat menggelitik sekali, perlu saya sampaikan. Bukan pertama, ayat 127 ya, awal ayat 127, ayatnya panjang. Wa yastaftunaka fin nisa, mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad, mereka meminta fatwa kepadamu. Qul, katakanlah Muhammad,
Katakan kepada mereka, Allahu yuftikum, Allah yang memberi fatwa kepada kamu fihinna tentang perempuan. Jadi artinya ini Al-Quran yang menjadi rujukan kita, yang menjadi pegangan kita dalam beragama. Ternyata Nabi sendiri tidak diberi hak oleh Allah untuk memberikan fatwa kok. Yang bisa memberikan fatwa hanya Allah. Qul Allahu yuftikum. Artinya bukan aku yang beri fatwa, tapi Allah yang memberikan fatwa. Awas. Yuftikumullah dengan Allah yuftikum beda. Ja'a Zaidun dengan Zaidun ja'a itu berbeda. Ya, ini qulillahu yuftikum. Ini jumlah yuftikum, Allahu yuftikum itu ada Allahu mubtada, yuftikum fi'il mudhari'un, ya, marfu'un. Ya kan, wa kafu maf'ulun bihi wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal maf'ul fi mahalli raf'in khabarul mubtada, khabaru lafzul jalalah, wal jumlatu minal mubtada wal khabari fi mahalli nasbin maqulul qawli. Wis paham? Paham i'rabnya? Saya ulang lagi atau enggak usah lah, gitulah. Jadi artinya bahwa Nabi Muhammad aku tidak bisa memberikan fatwa. Yang bisa memberikan fatwa adalah Allah. Nah sekarang kenapa para ulama memberikan fatwa? Nabi saja tidak diberi hak memberikan fatwa, kok kamu bisa-bisanya memberikan fatwa? Sejak kapan budaya fatwa ini muncul? Nabi saja diminta fatwa, nggak bisa dong. Ya Allah yang menentukan, Allah yang memfatwakan, bukan aku kok. Silakan Allah yang memfatwakan. Nah, jadi itulah sebabnya maka saya sering mengatakan bahwa lembaga-lembaga keagamaan itu diperlukan enggak sih? Apakah agama itu sifatnya personal, hubungan vertikal antara orang dengan Tuhan, ataukah perlu ada lembaga-lembaga yang mengatur? Kalau lihat dari sini itu personal langsung kau dengan Tuhanmu. Ya nanti aja dalam ukurannya boleh enggak ya Allah yang menentukan. Itu termasuk juga persoalan surga dan neraka. Siapa yang menentukan? Ya enggak ada yang bisa menentukan. Yang bisa menentukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hak prerogatif Tuhan. Kok kamu bisa nuduh orang neraka lu, nerakanya siapa? Namanya kamu punya neraka. Jadi hendaknya sampai memberikan putusan hukum tentang haram dan halal. Itu pun sama. Nabi Muhammad tidak diberi hak untuk mengharamkan sesuatu. Karena putusan haram adalah putusan Allah. Dan itu adalah hak prerogatif Allah. Nabi pernah sekali mengharamkan sesuatu, langsung datang teguran, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau begitu lancang berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Tuhan? Ini bukan tugas kamu mengharamkan. Jadi fatwa-fatwa yang mengharamkan itu dari mana sumbernya? Ini Al-Quran sejak awal, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi semuanya dicipta oleh Allah sengaja buat kamu. Buat kamu yang ada di langit, yang ada di bumi dicipta oleh Allah sengaja buat kamu. Jadi boleh enggak? Monyet boleh enggak? Ular boleh enggak? Babi boleh enggak? Semuanya buat kamu kok. Nah, nanti yang menjadi persoalan haram dan halal itu tidak semua yang Allah ciptakan untuk dibadog.
Ngerti di Badog? Tidak untuk dimakan. Kambing itu dibuat oleh Tuhan untuk kamu, silakan dimakan. Kalau kamu makan bulunya boleh enggak? Makan tulangnya? Minum darahnya? Jadi apa yang boleh? Iya, bulunya juga boleh. Tapi kan bukan untuk dimakan, tapi untuk bikin baju, bikin uang. Pahamannya begini. Kotorannya boleh enggak? Boleh. Ya boleh, bukan untuk dimakan, untuk pupuk. Jadi artinya apa saja yang Allah ciptakan, ketika engkau pakai tepat dengan proposalnya, sesuai dengan tujuannya, makanya hukumnya boleh. Makanya boleh itu dalam bahasa Arabnya bukan masmul, tetapi halal. Karena halal itu menempati, artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ya selesai, itu aja persoalannya. Jadi yang bisa, negara pun tidak bisa mengharamkan, nggak bisa. Haram itu adalah hak prerogatif Tuhan, tidak boleh mengharamkan. Ini fatwa bank konvensional haram, fatwa lagi rokok. Dari mana dasarnya ada fatwa? Fatwa aja nggak dikenal. Zaman Nabi nggak ada Nabi memberikan fatwa. Allah yang memberikan fatwa kok. Kok kamu sebagai umat kok berani-berani mengambil wilayah kerja lebih luas dari Nabi Muhammad? Memang lu abangnya. Ya udahlah. Kalau nggak ada hukumnya ya sudah berarti boleh. Kalau tidak ada keterangan dalil Al-Quran yang mengharamkannya, maka hukumnya adalah boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha, al-aslu fil asya al-halal. Asalnya adalah halal. Illa maqama alaihi dalilun ala haramihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ada qala ta'ala wa hurimat alaikumul maitatu, ya itu nggak boleh. Itu ada dalilnya. Kalau enggak ada ya sudah halal. Jangan kamu bikin cari alasan cari untuk mengharamkan sesuatu. Itu maksud saya. Berfatwa-fatwa ini menjadi bingung. Kadang-kadang fatwa satu, fatwa ini fatwa dari, nggak usah sebutin tersinggung lagi. Serba sulit ini. Nanti lapori Baraskrim lagi. Nggak usah nyebut nama lah. Jadi lembaga A mengharamkan, lembaga B menghalalkan, lembaga C memakruhkan. Yang benar mana? Itu kan selera pada akhirnya, sudah selera masing-masing. Jadi kita kembalikan saja, urusan fatwa adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa memberikan fatwa kepada kamu. Punten saja, paling saya mengatakan saya tidak tahu di dalam Al-Qurannya, saya tidak dapatkan hal itu diharamkan, maka silakan Anda makan. Itu saja kok persoalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.